الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد انطلقوا إلى ما كنتم به تكذبون. Pergilah kalian menuju apa yang dulu kalian dustakan, yaitu apa? Menuju apa? Neraka. Khitab, ucapan ini tertuju kepada ahlun nar, penduduk neraka di akhirat. Ini di akhirat nanti. Pergilah kalian menuju neraka. Baik, apakah mereka diperintah oleh Allah SWT untuk masuk ke dalam neraka? Orang-orang kafir, orang-orang musyrik, bijami'i asnafihim, bijami'i asnafihim, dengan seluruh golongannya yang menyembah ini dan itu. Nah, dengan matahari, bulan dan yang lainnya semuanya mengikuti sesembahannya masuk dalam neraka. Itu sebelum fase sirat, melintasi jembatan di atas neraka, atau setelahnya? Enggak. Sebelum atau setelah? Sebelum. Berarti mereka tidak melintasi sirat. Baik. Mereka sudah masuk, tersisa orang-orang munafik masih berusaha bergabung dengan ahlul iman sebagaimana di dunia. Ya. Saat Allah SWT menampakkan dirinya dan dikenali oleh ahlul iman, mereka semua sujud, orang-orang munafik mau sujud tapi tidak bisa. Punggungnya dijadikan satu lempeng yang tidak bisa tertekuk sehingga jatuh di atas tengkuk. Kemudian ahlul iman dengan cahaya masing-masing, karena gelap, matahari sudah tidak ada, nah bulan, bintang tidak ada, semuanya berjatuhan, hilang cahayanya. Matahari dan bulan sudah dimasukkan ke dalam neraka untuk menghadap para penyembahnya. Nah, yang ada hanya cahaya masing-masing, nur masing-masing. Ahlul iman bergerak menuju sirat, tempat keberadaan jembatan untuk dilintasi agar bisa masuk dalam jannah, berjalan sesuai dengan cahaya masing-masing. Orang munafik berusaha mengikut di belakang. Nah, sampai mereka dipisah. Ya, singkat cerita, sampai mereka dipisah dengan sur. Nah, dengan tembok yang memisah. Kemudian orang munafik masuk neraka. Orang beriman tauhid yang kemudian melintas dengan nabinya masing-masing melintasi neraka. Baik. Jadi itu intaliqu ila ma kuntum tukadzibun. Intaliqu ila dhillin li thalathi syu'ab, semua menyifatkan na'am ganasnya na'am api neraka. Na'am. Dhill. Masih ingat apa tafsir dhill? Setelah kalian menuju dhil. Dhil artinya apa? Dhil, Fadhal. Itu mengangkat kepala sepertinya mau menjawab. Jib. Dhil artinya? La. Dhil bukan percikan. Dhil. Naungan asap. Nah, ya, neraka yang berisi api yang menyala-nyala, ketika terbakar menyala, mengumpulkan asap yang kuat ke atas, mengepul ke atas, kemudian terpecah menjadi 3 kepulan asap, naungan asap. Zi salasi syu'ab, memiliki 3 cabang, jadi terbagi 3. Naam, kepulan naungan asap tersebut. Baik, kemudian Allah sifati dhil tersebut la dhalil, tidak berfungsi sebagai dhalil. Apa maksudnya tidak berfungsi sebagai dhalil? La dhalil,
Nah, tidak berfungsi sebagai naungan yang menaungi, yang menjaga, menghalangi dari apa? Dari panasnya api neraka. Bukan dalil yang menjaga, yang menaungi dari api neraka. Nah, ya, justru itu semakin membuat seram. Naungan asap yang hitam itu semakin membuat semakin seram, menambah semakin gelap di neraka. Nah, la dhalil wa la yughni minal lahab, dan tidak bisa la yughni minal lahab. Betul. Wa la yughni minal lahab. Boleh lihat catatan, boleh untuk menguji catatannya benar apa tidak. Tidak? Ayo, itu tadi sudah yang la dhalil, tidak berfungsi sebagai naungan. La yughni minal lahab. Ayo, dan tidak melindungi dari lahab. Lahab itu apa? Nyala api neraka. Nah, dari api yang membakar. Nah, innaha tarmi bisyarrin kal qasar, kemudian digambarkan api neraka yang menyala-nyala itu tarmi, melontarkan syaror. Syaror jamak apa mufrad syaror? Jamak apa mufrad? Jamak. Mufradnya ana nukil dari Zadul Masir ya. Dari Zadul Masir Ibnu Jauzi menyebutkan mufradnya. Syaror, syararah bi ta'is tanis, syararah. Satu mufrad, kalau satu syararah, jamaknya syarar. Apa maknanya? Percikan, bunga api. Percikan api, bunga api. Bagaimana kalau api yang menyala itu sangat keras nyalanya? Percikan api, bunga api, percikan. Percikannya saja kal qasr, bagaikan qasr. Apa makna qasr? Apakah bagaikan qasr? Ada khilaf yang terjadi dalam menafsirkan al-qasr. Ada beberapa tafsir di sana, namun kita cukupkan dengan satu tafsir sesuai dengan qira'in al-qasr. Al-qasr, benteng-benteng, bagaikan benteng. Ini benteng yang besar, jadi percikannya saja sudah seperti itu besarnya, menunjukkan ganasnya api neraka, menunjukkan luasnya ya api neraka. Nah, percikan apinya saja bagaikan benteng. Nanti ada lagi ayat yang lain yang memperjelas ini setelahnya. Nah, itu kan nahujimalatun sufr. Ya. Percikan api yang bagaikan benteng itu dalam menyambar mangsanya penduduk neraka, menyambar dengan ganas bagaikan jimalatun sufr. Apa makna jimalah? Jimalah itu mufrad atau jamak? Jamak. Mufradnya? Mufradnya apa? Jamal. Ahsan. Jamalun atau jamal? Ada dua, ada jamalun, ada jamalun. Jamalun atau jamalun? Bimaddil mim atau bidun mad? Jamalun. Apa artinya? Jamal apa artinya? Onta. Kalau jamalun apa artinya? Cantik. Artinya cantik. Jamal. Cantik, elok, bagus gitu kalau jamal. Kalau bil mad. Jamil. Nah, ini jamal. Jimal berarti onta-onta ya. Sufur, apa mana sufur? Sufur jamak dari asfar. Asfar apa artinya? Hati-hati menjawabnya. Sufur jamak dari asfar, warna. Asfar apa artinya? Hitam. Hitam itu aswad. Sud.
kuning. Berarti seperti onta-onta kuning. Antum mau mengatakan seperti onta-onta hitam ya. Padahal bunyi ayatnya kuning. Nah, kata ahli tafsir, orang Arab pada bahasa mereka, onta itu jika berwarna hitam ke kuning-kuningan. Jadi hitamnya mengarah ke kuning. Hitamnya mengarah ke kuning, bukan hitam seperti hitam gosong, hitam pekat, tapi hitam yang mengarah ke kuning. Hitam mengarah ke kuning. Mereka membahasakannya dengan asfar. Nah, dengan jamalun asfar. Nah, yakni onta-onta hitam. Hitamnya maksudnya hitam mengarah ke kuning, hitam ke kuning, begitu. Nah, kata ahli tafsir demikian. Baik. Lanjut, wailu yaumadil mukadzibin. Ingat, wail ada hadis kata Ibnu Katsir, wail artinya wadin fi jahannam, nama lembah dalam jahannam, tapi hadisnya dhaif. Jadi wail artinya celaka, binasa. Nah, di hari itu ya bagi orang-orang yang mendustakan kebenaran di dunia, mendustakan Nabi Rasul yang diutus, mendustakan hari kiamat dan seterusnya. Nah, kemudian kita lanjut. Setelah itu, wailu yaumadil mukadzibin. Ayat berikutnya, hadza yaumu la yantiqun. Hadza hari ini, yakni hari kiamat ini. Karena ini sekarang adalah pembicaraan tentang hari kiamat, ketika terjadi hari kiamat. Yakni seakan-akan hadir, ya, mengajak kita seakan-akan ya kiamat hadir di hadapan kita, sehingga kita betul seakan-akan tergambar, ya, agar tumbuh rasa takut pada diri kita menghadapi hari itu, takut ya terhadap adab Allah, terhadap neraka, sehingga diharapkan kita beriman di dunia ini. Hadza yaumu la yantiqun. Nah, adalah yaum hari la yantiqun. La tidak, yantiqun ya berbicara. Yani la yantiqun artinya mereka tidak bisa berbicara. Hadza yaumul la yantiqun. Ini adalah hari yang mereka tidak bisa berbicara. Nah, hadza yaumul la yantiqun. Ini adalah hari yang mereka tidak bisa berbicara. Nah, biasa dalam dibahasakan hari yang mana mereka tidak bisa, di mana mereka tidak. Ada sebagian ahli bahasa yang mengkritik bahasa yang mana dan di mana. Faedah. Sebagian ahli bahasa Indonesia mengkritik bahasa yang mana dan di mana itu dianggap tidak ada sebenarnya. Artinya bahasa yang keluar dari ya, cukup kita katakan hari ini adalah hari yang mereka. Terkadang biasanya orang mengatakan yang mana atau di mana, gitu. Tapi ada yang mengkritik yang mana di mana itu dikritik. Nah, ini adalah hari yang mereka tidak bisa berbicara. Nah, kenapa tidak bisa berbicara? Padahal mereka punya lisan. Nah, kenapa? Kata Sa'di dalam tafsirnya, hadzal yaumul 'azimus syadidu 'alal mukadzibin. Ini adalah hari yang besar, yang mengerikan, yang menakutkan bagi orang-orang yang mendustakan kebenaran, mendustakan hari kiamat ketika di dunia. La yantiquna fihi minal khaufi wal wahlis syadid.
La yantiquna fi, mereka tidak bisa berbicara di hari itu minal khawfi wal wahli syadid. Yani min ajlil khawf wal wahli syadid, karena kan rasa takut yang sudah mencekam diri mereka. Ya, rasa takut, rasa ngeri yang sangat menimpa mereka. Sudah ciut, nyali mereka sudah ciut. Ucap tidak bisa berucap apapun, saking takutnya, saking ngerinya. Nah, antum bisa bayangkan dalam kehidupan di dunia kalau melihat sesuatu yang menakutkan, yang mengancam di depan kita, saking kagetnya, saking kagetnya takutnya sampai terdiam gitu, tidak bisa bicara. Nah, seperti itu, terperangah. Nah, hilang keseimbangan. Wala yu'danu lahum faya'tadirun. Wala yu'danu lahum, wala yu'dan, la nafiyah. Ya, la nafiyah, menafikan, artinya tidak. Sama dengan la yantiqun, la tidak, ini juga la tidak, nafiyah. Yu'danu lahum, diizinkan bagi mereka, yakni dan tidak diizinkan bagi mereka. Tidak diizinkan bagi mereka untuk apa? Tidak diizinkan bagi mereka untuk berbicara sepatah kata pun di hari itu. Karena di hari itu tidak ada yang bisa berbicara sepatah kata pun illa man adina lahur rahman. Illa man adina lahur rahman, kecuali yang diizinkan oleh Allah Ar-Rahman yang Maha Pengasih. Dan mereka, para pendusta itu, orang-orang kafir itu, orang musyrik itu, la yu'danu lahum, tidak diizinkan berbicara. Faya'tadirun, sehingga kemudian ya'tadirun, mereka bisa menuturkan udzur-udzur mereka di hadapan Allah. Kami berudzur, ya Allah, kami dulu begini, ya tolong dimaafkan, tidak bisa. La tuqbalu ma'dziratuhum, kata Sa'di, la tuqbalu ma'dziratuhum. Pertama, mereka tidak diizinkan, la yu'danu lahum, tidak diizinkan untuk berbicara sepatah kata pun, tidak diizinkan untuk melontarkan udzur-udzur. Ya, padahal mereka di hari itu yatamannaun kullu wahid minhum law anna ma fil ardi jami'u mithlahu ma'ah laftadaw bi. Mereka masing-masing berangan-angan di hari itu semuanya, seandainya bumi, dunia seisinya, ya, dan semisal dengannya, bisa mereka jadikan sebagai penebus untuk membayar agar lolos dari api neraka, mereka akan melakukan. Wa anna lahum dzalik. Itu adalah hal yang mustahil. Nah. Baik. Wala yu'danu lahum fa'tadim, tidak diberi izin mereka untuk berbicara sepatah kata pun. Kemudian mereka menyampaikan udzur, tidak diterima udzur mereka sama sekali. Nah, fa yauma idzin la yanfa'u alladziina zalamu ma'dzirat. Na'am, ini ayat yang lain yang memperjelas makna ayat ini. Disebutkan Sa'di, fa yauma idzin la yanfa'u alladziina zalamu ma'dziratuhum. Fa yauma idzin la yanfa'u alladziina zalamu ma'dziratuhum. Tidak bermanfaat. Nah, saya berudzur karena ini, saya minta maaf karena tidak bisa. Nah, baik, ini makna wala yu'danu lahum fa ya'tadirun. Baik. Wailu yawma idzin lil mukadzibin, sama maknanya dengan ayat sebelumnya. Wailu yawma idzin lil mukadzibin. Wailu yawma idzin lil mukadzibin. Nah, sama dengan apa yang telah lewat. Baik. Yani setiap dua ayat atau
lebih dari itu dipisah dengan ancaman wailu yaumaidil lil mukadzibin. Nah, ini sekarang dua ayat wailu yaumaidil lil mukadzibin. Kemudian Allah lanjut, hadza yaumul fasli jama'nakum wal awwalin. Hadza ini yaumul fasl, hari datangnya keputusan Allah Subhanahu wa taala, memutuskan seluruh perkara di hari itu dengan pengadilan yang maha adil, la dzulma fih, tidak ada kezaliman sama sekali. Fa inna Allah qad harrama az-zulma ala nafsihi, karena Allah Subhanahu wa taala telah mengharamkan kezaliman atas dirinya sebagaimana pada hadis qudsi, karena kesempurnaan sifat adilnya. Nah, dalam bab tauhid al-asma' wa sifat, di antara kaidah yang harus diketahui, nafi an-naqs, penepisan sifat naqs, sifat kekurangan dan aib, cacat dari Allah Subhanahu wa taala, likamali riddih, dikarenakan Allah memiliki kesempurnaan yang merupakan sifat sempurna milik Allah, kebalikan dari kekurangan tersebut. Zalim, berbuat zalim itu kekurangan, tidak pantas bagi Allah Subhanahu wa taala. Nah, ya, sebagaimana tidak pantas bagi makhluk. Makhluk yang adil termasuk sempurna, makhluk yang zalim termasuk cacat, punya aib dengan kezalimannya. Oleh karena itu Allah mengatakan, inni haramtu dzulma ala nafsi fala tadzalamu. Aku mengharamkan kezaliman atas diriku, dan kalian wahai hamba-hambaku jangan saling menzalimi. Walillahil mathalul a'la. Nah, ketika dinafikan sifat zulm dari Allah Subhanahu wa taala, kenapa Allah tidak menzalimi dan kenapa Allah mengharamkan kezaliman atas dirinya? Karena Allah Maha Adil. Bukan karena Allah tidak mampu menzalimi. Nah, itu. Bukan karena Allah tidak mampu menzalimi. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu, mampu menzalimi, kuasa untuk menzalimi. Tidak ada yang bisa menghalangi kehendak Allah, tapi Allah tidak menzalimi karena Allah Maha Adil. Maka tidak mungkin, ya, mustahil Allah menzalimi karena kemaha adilannya, karena sifat adilnya, bukan karena Allah tidak mampu menzalimi. Difahami? Nah, kalau antum memuji raja itu adil, pemimpin itu adil, itu pujian. Ya. Pemimpin itu tidak zalim, itu pujian. Kalau antum mengatakan dinding itu tidak zalim, pujian. Dinding itu tidak zalim. Dinding itu tidak zalim dan tidak adil. Dia tidak punya sifat zalim, tidak punya sifat adil. Nah. Ya. Jadi ini harus difahami. Ini akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Jangan seperti Mu'tazilah yang mengatakan Allah tidak bisa menzalimi. Nah. Allah Maha Adil. Tidak menzalimi karena Maha Adilnya. Baik, maka di hari itu tidak ada khawatiran. Yaumul Fasl, hari keputusan Allah yang Maha Adil. Nah, tidak ada yang terzalimi sedikit pun, tidak ada yang dikurangi pahalanya, ya, dan tidak ada yang diiqab, dihukum atas sesuatu yang dia tidak lakukan. Allah Maha tahu, Maha bijak. Baik. Jama'nakum wal awwalin. Jama'nakum wal awwalin. Kami mengumpulkan kalian. Kalian khitab tertuju kepada umat Muhammadiyah, umat yang terakhir.
Ya, dengan nabinya yang terakhir. Wal awwalin, dan orang-orang dulu yang awal, yakni umat-umat sebelum umat Muhammadiyah, sebelum umat Nabi SAW, sebelum umat ini. Nah, umat-umat sebelumnya semuanya, awal dan akhir, seluruh umat semuanya dikumpulkan. Nah, dan setiap umat dikumpulkan dengan nabinya masing-masing. Nah, dengan imamnya, nabinya, pemimpinnya, nabinya masing-masing. Baik. Dikumpulkan di hari itu di padang mahsyar untuk al-fasl, untuk diberi keputusan. Semuanya diselesaikan. Nah, jangankan perkara antara satu hamba dengan hamba yang lainnya dari kalangan mukallafin, as-saqalain, jin dan manusia mukallaf, bahkan Allah menunjukkan kemahaadilannya dengan mengkisos. Nah, antara hewan. Nah, kama yuqtassu minasyati al-qarna ala syatil jalha. Sebagaimana diambil kisos dari asyatil qarna, dari kambing yang bertanduk, ala syatil jalha, yang pernah menanduk, mendolimi kambing yang tidak bertanduk, dikisos hari itu. Tapi hanya sebatas itu. Nah, karena mereka bukan mukallaf, la thawab, wala ism, wala ajr, wala iqab. Setelah itu, kuni turaba. Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada hewan-hewan itu, kuni turaba, jadi debu semuanya. Selesai. Nah, itulah sebabnya orang kafir ketika di antara tafsir, ya laitani, nah, akhir surat Al-Mulk. Nah, fa yaqulul kafiru ya laitani apa? Kuntu turaba. Hah? An-Naba. Nah. Akhir surat An-Naba, ya laitani kuntu turaba. Baik. Ya laitani kuntu turaba. Wahai kaumku, sekiranya aku jadi turaba saja, jadi tanah saja. Dan tafsirnya seperti hewan-hewan itu. Selesai urusannya sampai di situ. Nah, di antara tafsirnya. Nah, akan ada tafsir yang lain. Baik. Karena manusia dan jin mukallafun, tsaqalain, tidak sampai di situ. Setelah kisah yang butuh dikisah. Nah, ya dihisab, ditimbang amal dan seterusnya, ada jannah, ada nar. Baik. Fa in kana lakum kaidun fakidun. Kemudian ditantang mereka al-mukadzibun di hari itu. Ditantang. Fa in kana lakum kaidun fakidun. Maka dari itu, in kana, apabila lakum, kalian memiliki kaid, makar, memiliki siasat, memiliki kekuatan, kemampuan, upaya untuk bisa keluar dari hal ini, untuk bisa keluar dari kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, untuk bisa melarikan diri dari adab Allah Subhanahu wa taala, untuk bisa selamat dari keputusan Allah, adab Allah Subhanahu wa taala. Fakidun, maka silakan kalian membuat makar, membuat siasat. Jika kalian punya kudrah, punya sultan, punya kekuatan, kekuasaan untuk melakukan itu.
Dan tentunya ya tidak ada. Allah mengatakan di hari itu Anal Wahidul Qahhar. Nah, aku satu-satunya penguasa yang menundukkan dan mengalahkan yang lainnya. Tidak ada yang bisa keluar dari kuasa Allah di hari itu. Tidak ada yang bisa lepas dari adab Allah, dari orang-orang yang akan diadab oleh Allah SWT. Ini sama dengan firman Allah dalam surat Ar-Rahman. Ya ma'asyaral jinni wal insi, wahai sekalian bangsa jin dan manusia, in istata'tum, apabila kalian sanggup, an tanfudu min aqtaris samawati wal ardi fanfudu, untuk bisa menelusuri seluruh penjuru langit dan bumi, lakukanlah. Untuk bisa melarikan diri, bersembunyi kemana, ya, tempuh, telusuri seluruh penjuru langit bumi untuk mencari perlindungan, mencari pertolongan dari adab Allah di hari itu. La tanfudu, kalian la tanfuduna illa bisultan. Kalian tidak akan bisa melakukannya kecuali dengan sultan, dengan kuah, dengan kekuatan, dengan kekuasaan, dan itu tidak ada bagi kalian di hari itu. Nah, jadi ayat ini terkait dengan hari kiamat, tantangan Allah SWT kepada mereka. Nah, setelah azab neraka di hadapan mereka, azab Allah SWT menanti di hadapan mereka, mereka ditantang oleh Allah. Fa in kana lakum kaidun fakidun, ya ma'syaral jinni wal insi in istata'tum an tanfudhu min aqtaris samawati wal ardi fanfudhu la tanfuduna illa bisultan. Ini semakna tantangan Allah di hari itu, di hari kiamat ya. Nah, jadi ya ma'syaral jinni wal insi, ayat ini faedah bagi kita terkait dengan tafsir ayat ini bukan tidak terkait dengan di dunia, tapi di akhirat nanti. Nah, dan ini i'jaz terhadap mereka. Nah, mereka tidak akan mampu. Nah, wa ilu yawmadil mukadzibin, dan seterusnya kita lanjutkan insyaallah pertemuan berikutnya. Jazakumullahu khairan. Fadhil. Subhanallah bihamdihi.